Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi dengan Rizkanto Jogja. Masih di momen lebaran ya guys. Ini lebaran yang ketiga apa kedua ini, hari Sabtu ya. Yang ketiga, ini lebaran ketiga guys. Kita akan menjelaskan ini water hammer guys. Apa itu water hammer guys? Jadi ini guys, kita ada barang, ini namanya water hammer guys. Water hammer untuk instalasi air bersih. Jadi begini kasusnya, di tempat kita kan ada instalasi air bersih yang menyalurkan pipa air bersih dari Bronteng menuju ke rooftop office ya, ke roof office. Kebetulan jaraknya itu lebih dari 100 meter guys. Jadi pipa 4 in, mainlandnya 4 in ya, 4 in. Dari bawah, dari Bronteng ditransfer menggunakan pompa 3 pas 45 kW roof. Kalau untuk jarak dari bawah ke atas sih nggak ada 80 meter, tapi kan kalau instalasi air bersih itu kan belok-belok ya, aplikasinya pasti ngikutin biar memenuhi segi estetika gedung bertingkat, jadi harus rapi. Makanya belok-belok, jadi lebih dari 100 meter guys. 100 meter lah belok-beloknya, itu kan panjang. Kalau kita nggak menggunakan kayak ini, nggak menggunakan water hammer, pasti akan bunyi kasar guys. Nah kebetulan ini udah faktor umur ya, jadi usianya udah 5 tahun lebih. Water hammer kita udah bocor guys. Jadi kemarin ketahuannya kita cek ininya nih, pentilnya. Ini pentilnya waktu dipasang kita tusuk, ini keluarnya air. Harusnya kan angin doang ya guys ya, kantong udara doang. Di sini tuh ada membran, isinya angin doang harusnya, tapi kemarin air. Jadi mungkin karena faktor udah sering dipakai tiap hari, terus faktor usia ya udah 5 tahun, jadi membrannya itu kering guys, udah lengket gitu, retak, jadi kemasukan air. Jadi kalau udah kemasukan air, membrannya udah nggak main, kantong udaranya nggak bisa bekerja, maka akan terjadi dentuman suara kasar di pipa. Jadi kalau misalkan pompanya nyala pasti bergetar ya. Kalau pompa transfer nyala dia bergetar. Terus yang lebih parah lagi kalau dia posisi pas berhenti. Soalnya dari tekanan gede, dari tekanan tinggi ya, pompa 3 pas 45 kW nyala, tiba-tiba mati, roof tank udah penuh kan, mati. Nah, dentumannya itu kencang, biar bergetar. Nah itu kalau dalam bahasa Inggris namanya knocking kalau nggak salah ya, knocking, yaitu makanya kita pasang water hammer. Kalau water hammernya fungsi, dia nggak akan bergetar, nggak akan ada dentuman. Tapi karena ini udah rusak, makanya ada suara keluar. Nah itu lama-lama kalau kita biarkan pasti ada crack nanti ya, pipa galvanis kita pasti akan pecah atau retak ya. Untuk itu kita bongkar aja guys ya. Kita akan coba bongkar. Tadi udah saya bongkar, ini cuman biar penampakan biar kelihatan tuh wujud water hammer nih. Water hammer 4 in ya. Ini pipa 90 derajat ya. Nih 90 derajat nih, sudut 90 derajat. Kita bongkar dalamnya kayak apa ya guys ya. Nih ini ada apa, pressure switch juga, cuman udah rusak karena udah faktor U ya. Oke kita bongkar guys. Sekarang kita bersihkan. Nah inilah guys penampakan dari membran dari ini nih, dari water hammer. Nah ini tadi udah kita bersihkan karena kotor banget, banyak karatan. Nah ini kan harusnya isinya angin guys. Ini kan tadi ngeplug ke sana ya, nempel ke sini nih. Dari mana nih? Nah itu kan kita bongkar gitu aja tuh water hammernya, kepalanya. Nah ini kan semacam karet ya, membran sih tepatnya, ini membran. Nah membran ini kan ada umurnya, lama-lama kan dia keras kayak ini, mungkin kemasukan air ya. Ini tebel sih, udah kayak topi tentara aja nih ya. Nah ini kan kemasukan air ya, jadi sisinya air di sini, airnya harusnya isinya angin ya.
harusnya isinya angin, tapi karena udah bocor membrannya makanya isinya air. Jadi kita kan bisa ngisi menambahin angin lewat pentil yang tadi guys. Nih tuh pentil yang ini tadi tuh kita isi tambahin angin, cuman karena kemarin udah bocor makanya isinya air semua. Jadi water hammernya tidak bisa bekerja, dentumannya udah luar biasa kerasnya kalau pompa posisi mati ya. Kemarin udah kita ganti dengan water hammer lagi, dan kebetulan water hammernya ada dua, kita di posisi sudut-sudutnya ada dua, ada yang di atas pompa satu, terus satu lagi di lantai ground floor ya. Dari ground floor itu ada dua yang kita ganti kemarin, yang di posisi ground floor itu water hammernya masih baru, kalau yang di ruang pompa itu masih lama. Nah nanti kita akan cek ya guys ya, cek yang di lapangan karena suaranya udah keras lagi. Itu yang di instalasi pipa air bersih kita yang rusak, apakah yang di atas pompa atau yang baru kemarin, soalnya baru beli baru 3 bulan guys ya, kemudian garansi sih ya. Jadi jangan lupa subscribe guys ya, jangan lupa subscribe, terus jangan di skip karena kita nanti langsung ke lapangan menuju lokasi water hammer yang udah terpasang. Ini kan bekas yang rusak kemarin, kita ganti yang baru. Nah hasil pekerjaan itu ada dentuman lagi nih. Nah ini yang rusak apa yang baru itu, apa yang water hammer yang lama. Soalnya kan ada dua water hammer, yang posisi di atas pompa belum kita ganti. Nanti kita cek, kita isi angin bisa apa enggak. Kalau enggak bisa, isinya air ya berarti emang harus diganti yang di bawah itu. Kalau yang di ground floor sih harusnya baru, tapi yang namanya barang sekarang ya, meskipun baru kan kekuatannya enggak kayak zaman apa, kayak barang zaman dulu lah kalau buat saya sih gitu. Jadi begini guys, kesimpulannya guys, kalau menurut saya water hammer ini kalau teman-teman bekerja di gedung bertingkat menemukan case atau kasus pompa transfer setelah motor berhenti, pompa mati, ada dentuman, suaranya bergetar, terus kalau motor bekerja kasar, motor lagi nyala kasar, nah mungkin dicek water hammernya ini guys, kemungkinan udah usang. Masa udah minta diganti, dibenerin juga nggak bisa kayaknya. Yang jual kayak gini tuh nggak ada deh, kayak topi tentara ini guys. Jadi kayaknya susah ini, nggak bakalan. Terus ini kekuatannya juga harus kekuatan super guys, soalnya ini keras banget. Nah ini tadi udah saya cek emang ada yang retak guys, tuh nih sobek guys, tuh sobek. Jadi airnya udah masuk ke dalam membran ya, mungkin dulu udah anginnya udah habis, terus ya itu deh, kita isi angin nggak bisa. Jadi kalau menurut analisis saya sih setiap 6 bulan sekali ada pengecekan rutin ya guys ya, penambahan angin nih kayaknya ya. Jadi semacam preventif itu, 6 bulan sekali kita pastikan ini water hammernya anginnya ada. Namanya angin di dalam kan takutnya ini bocor, apa ventilnya bocor kan, habis anginnya, jadi perlu kita tambahin juga guys ya, kayak ban motor lah, sebelum kempes kita harus nambahin rutin, jangan sampai kempes banget gitu guys. Kalau untuk standar tekanannya berapa PSI ya udah main kira-kira aja guys, feeling aja, yang penting tambah angin. Oke guys, ini isinya gini doang guys. Jadi topi, terus ini topi, baut sama ini apa, pressure switch, pressure gauge, ventil. Nah ini kan di sini. Nah ini isinya angin guys. Jadi kalau ada knocking, dia diredam pakai ini, jadi suaranya nggak keras. Oke guys, langsung kita menuju lapangan guys ya. Jangan lupa subscribe guys, yang belum subscribe di subscribe dulu. Ini ilmu mahal nih guys, ilmu pengalaman, soalnya ini nggak ada teori di ilmu kuliah atau ilmu sekolah. Soalnya pengalaman, kita cuma menganalisa kalau ada kejadian begini. Soalnya ini ilmu proyek nih, jadi proyek kayak gini ya emang di sekolah nggak akan ada ini teori kayak gini nih. Water hammer guys, water hammering lah lebih tepatnya, water hammering. Kalau di mobil kayaknya juga ada water hammer, cuman ini bukan air bersih, instalasi air bersih gedung bertingkat guys. Oke guys, simak terus, kita menuju ke lapangan. Ya
Ya, ini adalah water hammer yang kepasang guys, posisinya di atas plafon nih guys. Kita lihat guys yang baru ini, water hammer yang baru. Nah ini kan baru nih. Ini ventilnya, tuh pressernya ada berapa bar itu, ada 5 bar ya, sekitar 80-75 PSI ya, ini water hammer. Nah ini kan baru kemarin, itu yang aslinya itu yang kita bongkar tadi guys, cuman dentumannya udah keras. Apakah ini rusak, apakah ada lagi satu water hammer, kan ada dua, apakah yang di bawah itu rusak, minta diganti guys. Kita cek dulu guys, ini ada anginnya enggak. Ini kan ventilnya nih yang saya bilang ventil, kalau dia keluar air ya berarti dia udah jebol lagi tuh water membrannya. Cuman kalau angin nggak masalah guys, tuh angin guys. Nah yang benar begini guys, bukan air. Aduh susah amat ya. Tuh bagus ya guys, itu angin bukan air. Nah ini masih bagus karena kan masih baru kemarin. Nah kita tetap tambahin angin guys biar paten lagi gitu. Nanti lanjut kita cek yang di bawah guys, yang di water hammer yang satunya lagi ya. Kita akan tambahin kompresor angin ya, kompresornya udah dinyalain tuh. Itu suara berisik adalah suara kompresor guys ya, itu kompresornya guys. Oke, simak terus guys, jangan lupa subscribe guys sampai tayangan ini selesai. Nah ini yang saya bilang pompanya guys, pompa yang 45 kW guys. Nah ini di atas pompa ini ada water hammer juga, ini pompa transfer ya guys ya. Nah nanti kita akan isi anginnya pakai kompresor ya guys ya. Nah ini 45 kW ya, kita cek water hammernya. Awas turun Trik, awas turun dulu. Cek. Nah ini water hammernya guys. Alah gelap nggak kelihatan. Senternya apa Trik? Duh, senternya nggak kelihatan. Itu di bits nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, kan lagi ngerekam, gimana ceritanya? Aduh nggak kelihatan guys. Jadi intinya gini guys. Aduh, karena nggak kelihatan saya jelasin aja guys ya. Jadi itu water hammer, kalau kita bisa tambah angin, kita isi angin nggak keluar air, bagus ya guys ya. Soalnya nggak kelihatan, gelap. Ini teknisinya nggak bawa senter gitu guys. Ini mau kita tambahin angin yang kayak tadi. Kalau ini tadi emang saya tes, emang nggak ada anginnya guys, jadi keluar air. Tapi udah saya kosongin, jadi airnya udah. Oh ya, satu lagi jangan lupa dikosongin airnya dulu guys, di drain. Tadi udah saya drain ke sini nih. Jadi instalasi pipanya instalasi airnya yang di dalam pipa udah saya buang. Soalnya kalau misalkan nggak kita buang, nggak akan bisa masuk anginnya guys, karena ada tekanan dari air ya guys ya. Soalnya 100 meter kan jauh guys, jauh. Oke, kita akan isi angin. Itu selangnya udah siap. Jangan lupa subscribe, tonton terus video-video kita untuk pengembangan. Jangan lupa subscribe. Untuk water hammernya, kalau misalkan ini ntar emang nggak bisa ya berarti harus beli lagi guys. 15 juta guys, apa 20 juta kalau nggak salah satunya. Berapa juta tuh kemarin? 20 juta ya? Ya sekitar gitulah harganya. Satu unit kan mahal guys, bisa buat beli motor yang bisa kentut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.